Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Ini pembacaan general, energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Kali ini temanya tentang yang akan benar-benar terbukti nyata ya. Tentang petunjuk, pesan dari spirit guide atau malaikat penjagamu. Kita lihat prediksi petunjuk atau pesan dari spirit guide, pesan dari malaikat penjaga ya. Karena ini akan terbukti nyata gitu ya. Oke. Jadi ada pesan ya, ada petunjuk dari malaikat penjaga, spirit guide bilang sebenarnya apa yang ditabur itu yang dituai ya. Apa yang ditanam itu yang dituai. Jadi sebenarnya tanamlah yang baik-baik, lakukan yang baik-baik ya, supaya kamu dapat yang baik. Lakukan yang positif supaya kamu dapat yang positif gitu. Jadi sebenarnya kalaupun ada yang berbuat jahat ya, misalnya ada di keluargamu, di pertemananmu, di seseorang, siapapun dia mereka, kalau mereka jahat, kalau dia jahat, ya jangan juga kamu balas jahat. Lebih kayak ya lakukan yang positif aja, lakukan yang baik ya. Kalau ada yang jahat, kamu tetap berbuat baik. Soalnya yang baik itu nanti menghampirimu. Sedangkan yang jahat ini ya, mereka yang jahat itu ada karmanya. Biarkan urusan mereka sama Tuhan ya. Ya siapapun lah, orang-orang yang kejam, tega, jahat, itu ada karma, ada tabur tuai. Jadi kayak ya itu urusan ilahi ya, urusan yang Maha Kuasa. Jadi tenang aja. Terus aku lihat kamu akan dapat keadilan. Jadi buat yang mau diperlakukan adil, ya kamu akan dapat keadilan itu. Dan ini ada pesan dari malaikat ya. Kamu ini harus berani berekspresi. Kamu harus berani berekspresi, harus berani membuka diri, harus berani menunjukkan diri, menunjukkan kualitasmu, menunjukkan kelebihanmu, itu nggak apa-apa ya. Ya supaya orang nggak sepele sama kamu. Itu. Jadi sebenarnya ada aja kan orang mau merendahkan, ada aja orang sepele sama kita. Ya kita tunjukkan kekuatan kita. Kita tunjukkan kelebihan kita. Tunjukkan kamu berani, tunjukkan kamu mampu. Ya tunjukkan sisi terbaikmu. Itu nggak apa-apa. Ya. Dan aku ngerasa sebenarnya ada ini seseorang ini tidak bahagia ya dengan orang lain. Ada sepertinya entah siapa ini, dia menderita di kehidupannya, dia tidak bahagia sama yang lain. Tapi itu bukan urusanmu ya. Kalau bukan urusanmu ya udah, biarin aja. Itu pembelajaran buat dia ya. Karena setiap orang ada penderitaan masing-masing. Oke? Terus
petunjuk malaikat ya, kamu ini berjiwa healer. Kamu sebenarnya berjiwa penyembuh. Kamu bisa menghealing seseorang. Kamu bisa menghealing diri sendiri. Entah kamu sadar apa tidak ya, kamu bisa menghealing. Kamu bisa menghealing seseorang. Berarti kamu bisa menghealing dirimu sendiri. Jadi kalau hatimu terluka, diobatilah ya. Kalau hatimu kecewa, sembuhkan. Kalau hatimu sakit, sembuhkan. Ya contohnya memaafkan, mengikhlaskan. Itu kan proses penyembuhan ya. Healing. Oke? Terus banyak hal harus dipelajari dengan teliti ya. Jadi jangan sembarangan menilai orang. Jangan sembarangan menilai apapun, menilai siapapun. Misalnya kamu bilang, si ini baik, si itu toksik, belum tentu ya. Kadang yang kita rasa baik itu yang toksik, kadang yang kita rasa toksik itu baik. Jadi hati-hati mempelajari, mengamati ya. Jangan langsung prasangka kita si ini baik, jangan langsung prasangka kita si itu toksik, padahal bisa aja beda gitu. Oke. Ini dikatakan, jika kamu tiba-tiba sedih karena capek berjuang, cobalah untuk tenang. Karena sebentar lagi kamu akan didekatkan dengan banyak uang. Oke? Jadi kalau kamu tiba-tiba sedih karena capek sama hidup ini ya, cobalah tenang. Tarik nafas, tenang. Tarik nafas, lepas, gitu ya. Kalem. Jadi kalau tiba-tiba sedih karena lelah, capek berjuang, harus mencoba tenang. Karena sebentar lagi loh, sedikit lagi kamu akan didekatkan dengan banyak rezeki. Kamu akan dapat banyak uang. Jadi semangat ya, gitu. Terus jangan merasa buruk di mata seseorang yang cuek. Karena sesungguhnya kamu sangat manis di matanya. Dan dia susah lupa sama kamu. Wah, ada petunjuk dar ya. Ada petunjuk mengejutkan. Jadi jangan merasa gak layak. Jangan merasa buruk di mata seseorang yang cuek. Karena sebenarnya kamu ini sangat manis di mata dia. Kamu sangat manis di mata mereka. Mereka susah move on dari kamu sebenarnya. Ada ya, susah melupakanmu. Ya kelihatannya aja cuek. Oke? Jadi jangan minder gitu, jangan insecure. Ih, aku dicuekin, aku diabaiin, aku dibiarin gitu. Ya jangan langsung minder ya. Sebenarnya kamu ini manis kok. Kamu diingat banyak orang. Jadi kalau orang yang cuek, mungkin orangnya problematik ya. Kalau ada cuek, mungkin dia ada masalah, ya kan? Kemudian, jangan berdebat dan memberi nasihat kepada orang yang keras kepala. Itu hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang energi, ya. Nih, ada pesan. Nggak usah berdebat ya. Jangan memberi nasihat juga sama orang keras kepala. Itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Iya kan? Kalau orang sudah keras kayak batu, ya batu. Kemudian, orang yang sudah berlalu bisa saja mau hadir lagi untuk menguji kamu. Kamu masih bisa dimanfaatkan atau tidak, ya? Jadi orang-orang yang sudah berlalu bisa aja akan datang lagi. Siapapun ya. Orang-orang yang udah berlalu tuh bisa bermunculan lagi, menguji kamu lagi. Menguji gitu, kamu masih bisa dibodoh-bodohi nggak? Kamu masih bisa dimanfaatin nggak? Nah, hati-hati ya.
Terus kamu akan tahu sifat buruk seseorang setelah kamu berurusan uang dengan dia. Berhati-hatilah ya. Oke. Jadi kamu akan tahu sifat busuk seseorang ya. Kamu akan tahu kebusukan seseorang setelah kamu ada urusan duit sama dia. Nanti kerasa. Jadi hati-hati ya. Jangan sembarangan berurusan uang sama orang. Kalau berurusan duit sama orang, nanti ketahuan buruknya. Misalnya dia bisa dipercaya enggak, atau dia enggak bisa dipercaya, ya kan? Terus jangan terlalu membenci orang yang menyakitimu. Sesungguhnya ada yang mendoakan kamu supaya kamu bahagia dan supaya kamu mau memaafkan dia, ya. Jadi kalau benci orang, jangan benci-benci banget ya. Jangan terlalu membenci orang yang menyakiti. Ya bisa aja dia doakan kamu supaya kamu bahagia. Bisa aja dia doakan supaya kamu maafin dia. Karena ada orang begitu, susah minta maaf. Jadi minta maaf ke Tuhan, minta maaf melalui doa gitu. Ya, artilah. Jadi nggak usah benci, nggak usah dendam ya sama orang yang menyakiti. Ya karena orang kayak gitu ada rasa bersalahnya, tapi nggak kesampaian permintaan maafnya. Tapi dia doakan kamu, dia doain kamu bahagia, dia doain kamu maafin dia. Tuh. Jadi orang-orang yang menyakiti bisa aja doakan kita ya. Karena itu ada rasa bersalah ya. Kemudian jika suatu saat kamu jatuh cinta lagi, sesungguhnya perasaan itu bisa juga menyembuhkan rasa sakitmu terhadap seseorang yang sudah berlalu. Oke. Jadi kalau suatu saat kamu jatuh cinta lagi, kalau suatu saat kamu baper, bawa perasaan lagi, sesungguhnya rasa itu bisa terjadi untuk menyembuhkan rasa sakitmu terhadap seseorang yang udah berlalu. Jadi ada juga yang baru ini cinta baru bisa menyembuhkan luka lama. Ya kan? Itu istilahnya, contohnya. Kemudian jangan insecure atau minder karena itu akan menurunkan energimu. Padahal kamu harus punya energi besar untuk mengejar impian dan cita-citamu, ya. Jadi hati-hati ketika insecure, hati-hati ketika minder. Jadi kalau kita minder, kalau kita insecure, energi kita turun. Ya. Kalau kamu minder, takut atau malu atau apa, itu menurunkan energimu. Padahal kamu harus punya energi besar untuk mengejar impian, cita-cita, ya. Ya, logikanya gitu. Ada impian, ada cita-cita, harus dicapai. Harus ada energi. Harus ada energi, guys, ya. Jadi energi jangan turun, ya. Lanjut ya. Pesan malaikat. Wah, petunjuk dari spirit guide ya. Hati-hati menggunakan keuanganmu. Ada beberapa ini pesan disuruh menabung ya. Jangan lupa menabung. Jangan lupa mikirin keuangan masa depan. Ya terserahlah caranya. Menabung, invest, atau memikirkan aset, memikirkan masa depan. Ya pokoknya tentang keuangan, pikirkan ya. Tuh. Jadi udahlah boros-boros itu ya. Atau jangan sembarangan lagi menggunakan uang. Pikirkan uangmu di masa depan ya. Karena masa depan butuh uang. Semua butuh uang. Wah,
uang. Kemudian pesan malaikat ya, ketika kamu merasakan energi dari alam lain, itu memang karena sosok dari alam lain sedang mendekatimu. Ngerti nggak? Kalau suatu saat kamu ngerasain energi almarhum, kalau suatu saat ngerasain energi orang yang sudah tiada, kalau ngerasain energi malaikat, leluhur, itu memang karena lagi di dekat kamu, karena memang sedang berada di sekitarmu gitu. Jadi kalau kepikiran almarhum, ya karena almarhum itu datang. Jadi doakan saja ya, doakan yang terbaik, doain yang terbaik. Oke, ada lagi tentang keadilan ya, tabur tuai. Pokoknya mulai sekarang tanam yang baik-baik aja, ya. Jangan menanam sedikit pun bibit racun. Jangan tanam sedikit pun, sekecil apapun itu, kalau bibit racun ya racun. Jadi tanam bibit yang baik, tanam perilaku-perilaku yang baik, gitu ya. Kemudian jangan khawatir jika ada orang-orang membuat masalah. Jangan khawatir jika ada cari gara-gara sama kamu. Sebenarnya keadilan akan berpihak sama kamu. Ya. Jadi kalau kamu baik ya, keadilan akan datang. Oke? Terus aku ngerasa ini ada yang mencintaimu secara ugal-ugalan ya. Tapi kok orangnya aneh ya. Jadi ini ada sosok menyayangimu, mencintaimu atau menyukaimu ugal-ugalan banget ya. Adalah entah terobsesi padamu, entah tergila-gila sama kamu. Tapi ya dia aneh karena hanya meratapi keadaan, hanya meratapi nasib, hanya diam kayak gitu. Ya aneh sih. Ya mungkin orangnya bermasalah. Dia belum dewasa, belum bijaksana. Itu sih. Jadi jangan banyak berharap, jangan banyak ekspektasi. Bikin banderis, bikin batasan. Ya. Pintar-pintarlah batasi diri. Kamu kan pintar. Ya kan? Ya seperti itu. Pintar-pintar bikin banderis atau batasan ya. Jadi kayak apa-apa, jangan gampang baper, jangan gampang terbawa perasaan. Mentang-mentang si ini suka sama kamu, mentang-mentang itu suka sama kamu. Ya kalau orang nggak jelas kan ngapain gitu. Oke? Lanjut. Jangan terlalu dalam mendalami koneksimu dengan seseorang. Karena semua itu percuma jika dia tidak berjuang. Ya kan? Itu. Buat apa itu koneksi? Buat apa? Twin flame? Atau apa gitu? Soulmate? Buat apa koneksi itu? Kalau orangnya nggak berjuang gitu. Jadi jangan terlalu dalam mendalami koneksimu sama seseorang ya. Karena percuma banget, semua percuma kalau hanya begitu-begitu aja ya. Terus sosok yang mencintaimu tapi banyak drama. Sesungguhnya dia adalah orang yang bermasalah. Terutama karena banyak masalah di keluarganya. Jadi kalau ada mencintaimu tapi banyak dramanya, itu fix orangnya problematik atau banyak masalah. Terutama masalah keluarga ya. Terus memendam rasa cinta itu memang sakit, tapi akan lebih sakit jika memaksakan untuk bersama. Padahal sulit. Begitu sulit. Jadi ya sulit. Oke. Aku ngerasain ada seperti itu ya.
ya kita bisa ngerasa, ih rasa cinta ini gimana, rasa cinta ini dipendam aja gitu. Ya memendam rasa cinta memang sakit loh, tapi akan lebih sakit kalau kita paksakan untuk bersama, padahal sulit loh, ribet gitu. Atau ya nggak bisa bersama sebenarnya. Ada begitu ya. Terus apabila suatu saat kamu punya uang, terus ada orang baik ke kamu, itu adalah hal yang wajar, tak perlu dianggap spesial. Ngerti nggak? Jadi misalnya nanti kamu punya banyak uang, nanti kamu banyak duit, terus ada orang baik sama kamu, ya itu wajar lah. Sebenarnya orang baik ke kita saat kita punya uang itu wajar. Ketika orang baik sama kamu saat banyak duitmu itu wajar. Jadi nggak usah dianggap spesial ya. Jadi apa nanti ya? Gampang kasihan ke orang. Jangan terlalu kasihan sama orang ya. Terus jika suatu saat kamu khawatir dengan kesehatanmu, jangan langsung panik. Karena yang perlu diperbaiki adalah pola hidupmu dan jangan stres ya. Jadi kalau suatu saat kamu khawatir sama kesehatan, jangan langsung cemas, jangan langsung panik ya. Karena yang perlu diperbaiki itu pola hidup aja, jangan stres gitu. Ya kalau udah gimana gitu, ya berobat. Kalau udah gimana-gimana ya berobat, rawat kesehatan ya. Terus bersabarlah sedikit lagi, karena keinginanmu yang sudah bertahun-tahun ditunggu akan terwujud ya. Ada loh keinginan kalian udah bertahun-tahun, bentar lagi terwujud. Makanya sabar, dikit lagi. Mungkin akhir tahun ini ya. Oke, ada I, T, K, S, H, M. Ada Z, G, R, A, C, U, J, N, W, P, E, Y. Kalau di kartu ya ada Libra, Scorpio, Virgo. Oke, ada Cancer, Taurus, Gemini, Leo, Pisces, Aquarius, Scorpio, Capricorn. Ini November ya. November, Juni, Maret, Oktober, Mei, Desember, April, September. Itu ya. Oke. Ini ada Malaysia, ada Blitar, Mojokerto, Lamongan, Madura, Kerawang, Aceh, Jambi, India, Jepang, Samarinda, Australia, Hong Kong, Mataram, China, ada Taiwan, Pekanbaru, Situbondo, Jombang, Solo, Tegal, Turki, Bali, Palembang, Wonosobo, Sidoarjo, Trenggalek, Ambon, Italia, dan Lombok. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.